Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Nikmatul Badriyah, NPM 1831090262, Prodi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Erin Nurmaulidia, SSOS MPD, dengan tema Interaksi Sosial dan Kelompok Sosial. Interaksi sosial dan kelompok sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Yap, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Menurut Homans, interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respons yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Di sisi lain, interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yakni interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Interaksi sosial tidak terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Apa sih kontak sosial? Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel maupun surat. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerak fisik, pembicaraan atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Berikut ini beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Salah satu yang diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Selanjutnya, adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama ataupun mengarah kepada pertentangan. Selanjutnya, kelompok sosial. Menurut Sujono Sukanto,
Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kelompok sosial bisa terbentuk secara alamiah dari diri individu atau secara kebetulan. Faktor kedekatan serta kesamaan menjadi faktor utama bagaimana kelompok sosial bisa terbentuk. Seperti halnya karena kedekatan geografis, dengan hal ini maka akan membuat masing-masing individu mudah untuk berkomunikasi. Selain itu, seorang individu seringkali berinteraksi dengan individu lain yang memiliki kesamaan dengannya, hingga akhirnya mereka membentuk kelompok sosial. Sujono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar menyampaikan bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kumpulan masyarakat dapat disebut kelompok sosial, seperti terdapat kesadaran antara setiap anggota kelompok bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan, memiliki hubungan timbal balik antara satu anggota dan anggota lainnya. Kelompok sosial sendiri memiliki jenis yang berbeda-beda berdasarkan karakter, anggota ataupun sistem dari kelompok tersebut. Berikut adalah jenis-jenis dari kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok statistik, yang kedua ada kelompok kemasyarakatan, yang ketiga ada kelompok sosial, dan yang terakhir ada kelompok asosiasi. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.